Bapak aing eta mah bapak sia, kumaha ye 18 poe teh nyatu, pamajikan eta dipegatkeun kumaha ye. Meski baru akan dilantik 6 Februari 2025, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi sudah melakukan berbagai gebrakan berupa aksi-aksi yang mengejutkan. Mulai dari penutupan tambang ilegal di Subang, hingga memberi bantuan perbaikan rumah dan modal usaha kepada guru Sukwan. Berbagai aksi tersebut banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun ada juga yang mempermasalahkannya, dengan alasan Deddy Mulyadi belum berwenang karena belum dilantik menjadi gubernur. Inilah top 5 gebrakan berani Deddy Mulyadi, yang dihimpun Koran Gala. Bubarkan tambang ilegal di Subang. Deddy Mulyadi marah bukan main ketika melihat maraknya tambang ilegal di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketika melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang, dia meminta agar pejabat dinas terkait segera menindak tambang ilegal tersebut, jangan hanya bekerja di balik meja. Dinas SDM Provinsi Jawa Barat mohon jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera turun ke lapangan ya. Saya belum dilantik jadi gubernur, tapi saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Beberapa hari setelah sidak, polisi menutup 14 tambang ilegal di Subang. Selain itu, Dinas SDM juga menyatakan 176 tambang di Jawa Barat ilegal dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaknya. Penutupan tambang ilegal di Subang ini menuai reaksi protes dari para buruh tambang. Mereka melakukan aksi demo ke kantor DPRD Subang dan meminta agar tambang kembali dibuka sambil menunggu proses izin. Beberapa orang yang mengaku buruh tambang atau perwakilannya bahkan mengkritik dan mencaci maki Deddy Mulyadi atas tindakannya tersebut. Bapak aing eta mah bapak sia, kumaha ye 18 poe teh nyatu, pamajikan eta dipegatkeun kumaha ye. Bapak sia, udah kita kabulin pempes, kabulin pempes aja 18 poe teh nyatu kumaha ye. Namun, Deddy melakukan aksi tak terduga. Ia malah mengunjungi rumah pendemo dan memberikan sejumlah bantuan. Tentu saja, hal ini membuat istri sang pendemo tak kuasa menahan air mata. Soroti ketimpangan anggaran kelas baru dan TIK. Deddy Mulyadi menunjukkan kebingungannya terkait ketimpangan alokasi anggaran untuk ruang kelas baru, RKB, dan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk sejumlah sekolah di Jawa Barat. Ia mempertanyakan anggaran sebesar 725 miliar untuk TIK, yang dianggapnya belum tentu dibutuhkan oleh semua sekolah, sementara kebutuhan ruang kelas baru di Jawa Barat masih sangat mendesak, hanya dianggarkan 60 miliar. Bodor, palingankeun ribut tuh tiap tahun ruang kelas. Ruang kelasnya cuma 60, ngebantu untuk teknologi informasi yang belum tentu juga dibutuhkan oleh SD SMP-nya 725. Anggaran tuh tunda, nggak boleh. Deddy Mulyadi menekankan pentingnya fokus pada peningkatan aksesibilitas pendidikan, terutama dengan jumlah ruang kelas yang terbatas. Dia juga menyoroti anggaran hampir 1 triliun dari Dinas Pendidikan yang bisa lebih baik digunakan untuk pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Jawa Barat. Dukung pemberantasan miras dan narkoba. Deddy Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya penjualan minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, dan geng motor di beberapa daerah. Ia menyoroti dampak negatif dari konsumsi miras dan obat keras oleh anak-anak SMP dan SMA, yang bisa berakibat fatal. Deddy Mulyadi mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Polresta Bandung dalam memberantas masalah ini, termasuk penindakan terhadap peredaran obat keras terlarang seperti tramadol dan dextromethorphan, yang sering disalahgunakan.
Ia juga menekankan pentingnya menekan oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal tersebut. Orang tahu tidak boleh, tapi membeli. Nah, seringkali ada oknum yang itu menjadi bagian diri. Bela warga pagar laut. Deddy Mulyadi membahas kontroversi terkait pembangunan pagar laut oleh dua perusahaan yang menguasai lahan seluas 800 hektar tanpa izin. Deddy menyoroti bahwa meskipun pengacara perusahaan menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk membangun pelabuhan laut dan pusat pengolahan ikan, tindakan tersebut tetap melanggar hukum karena tidak memiliki izin. Menyangkut ini dua perusahaan yang membuat pagar laut, izinnya belum ada. Kepemilikan lahannya juga kita mempertanyakan dari sisi aspek logika kita, di mana laut bersertifikat. Ya, saya tidak akan menyimpulkan dulu. Hari ini saya nanti akan bertemu dengan Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid. Deddy mengingatkan pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan proyek, serta mengajak semua pihak untuk bekerja demi kepentingan rakyat, dengan berani mengakui kesalahan jika terjadi pelanggaran. Bantu Guru Sukwan perbaiki rumah dan modal usaha. Deddy Mulyadi berjanji akan memberikan bantuan 100 juta rupiah untuk perbaikan rumah Empan Supandi, 51 tahun, seorang guru relawan di Sukabumi yang viral, karena setiap hari berjalan kaki sejauh 12 km dari rumahnya menuju sekolah tempat dia mengajar. Empan Supandi selama 12 tahun mengajar bahasa Inggris di MTS Thoriqul Hidayah, Desa Bojong Tipar, yang hanya menerima gaji Rp200.000 per bulan. Tak hanya itu, setiap hari Empan harus berjalan kaki sejauh 12 km untuk sampai ke sekolah, sebuah perjalanan yang berat untuk orang seusianya. Empan sendiri tidak mengikuti seleksi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, karena alasan bukan guru honorer dan bukan lulusan sarjana. Rumahnya saya bangunkan. Alhamdulillah. Senilai 100 juta, Pak. Itulah 5 gebrakan berani dari Deddy Mulyadi sebelum dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komen, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung Koranggala memberikan informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.